kita tanya, Pak, apa pesan Pak Prabowo? Ada pesan nggak dari Pak Prabowo untuk Menkyu? Pesan Pak Prabowo cuma satu, bekerjalah untuk merah putih. Itu doang pesannya. Calon ini katanya Mas Ki. Calon RI 2 nanti katanya. Wah, janganlah. Ini nih, yang kayak gini nih. Ini. Kan sempat ditanya sama wartawan, kejauhan katanya. Kejauhan. Kejauhan. Tapi dia udah pernah ngomong ke kita ya bahwa gue nggak mikirin jabatan, gue mau fokus aja. Mau ngurusin, mau bantu presiden dan ngurusin ekonomi Indonesia. Dia cerita, Pak, kita tanya, Pak, apa pesan Pak Prabowo? Ada pesan nggak dari Pak Prabowo untuk Menkyu? Pesan Pak Prabowo cuma satu, bekerjalah untuk merah putih. Itu doang pesannya. Saya sampai bergetar saya. Saya pikir dia akan tolong ini ya, tolong ini, tolong ini, tolong enggak. Pak, ada yang misi khusus buat saya, bekerjalah buat merah putih. Udah gitu doang pesannya. Ya udah, untuk merah putih apa aja saya sikat dia bilang. Gitu. Menarik ya. Ada VT lagi? Soal tambang ya kalau nggak salah ya. Kita coba dengarkan dulu. Dalam sejarah kita sekarang, Republik kita sekarang, pemerintah kita sekarang punya satu sistem data tunggal sosial ekonomi nasional, DT-SEN, untuk pertama kali. Sekarang tidak ada kementerian, tidak ada lembaga yang boleh pakai datanya sendiri-sendiri. Satu data. Ini kita ingin meningkatkan ketepatan dalam aliran bantuan-bantuan sosial. Data yang keliru bisa mengakibatkan penghamburan uang. Data yang keliru bisa mengakibatkan mereka yang berhak menerima bantuan tidak menerima. Mereka yang tidak berhak menerima. Jadi ini saya kira arti strategis daripada data tunggal sosial ekonomi nasional. Ya, DT-SEN merupakan kumpulan data yang berbasis nomor induk kependudukan seluruh penduduk Indonesia. DT-SEN terbagi dalam beberapa kategori seperti miskin ekstrim, hampir miskin, menengah, dan lainnya, dan diupdate per bulan dan dilakukan pembaharuan berkala setiap 3 bulan sekali. Sebenarnya soal data ini menjadi masalah yang sering terjadi di Republik ini sehingga tidak tepat sasaran bansos itu. Iya benar. Jadi selama ini kita punya data, BPS punya data, Kementerian Sosial punya data, Kemenkyu punya data. Jadi semua kementerian itu punya data sendiri-sendiri. Nah kalau udah punya data masing-masing, terus kita mau pakai data yang mana? Gitu. Nah akhirnya satu data ini menjadi sangat urgent supaya kalau ada penyaluran bansos, misalkan salah satunya nih ya, itu penyalurannya itu jelas, memang mereka yang berhak menerima. Kalau kita mau memberikan subsidi, jelas subsidinya kepada orang yang berhak menerima. Kalau kita pengen melakukan pemberian uang untuk para pekerja, jelas juga. Nah, yang terjadi sekarang, orang yang terima bansos atau yang mengambil uang waktu itu di kantor pos ya, kita ada uang yang 300.000 sebulan selama berapa kali, dia bansos, motornya motor gede, motor moge, ngambil duit bansos 300.000. Kan nggak apple to apple tuh, nggak nyambung tuh. itu karena ini nggak ada minuman nih. Minumannya nih harus disiapkan, harus disiapkan nih. Besok saya bawa deh. Iya besok bawa lah. Air keras. Jangan dong. Air jam-jam lah. Air jam-jam lah ya. Siap. Nah akhirnya yang terjadi pemborosan anggaran. Iya. Pemborosan anggaran untuk orang yang tidak berhak ya. Jadi nerima. Harusnya nggak begitu. Kita nih memang soal data nih memang jadi PR. Kan dulu ada berita bahwa ada pegawai negeri yang sudah bertahun-tahun tidak masuk atau meninggal dunia atau tidak aktif, masih ditransfer tuh. Terima gaji. Guru terutama udah meninggal, udah nggak jadi guru, masih terima transferan. Padahal dia udah nggak jadi guru.
Nah itu memang jadi PR tuh. Di era data itu. digital padahal itu bisa selesai ya. Bisa selesai. Bisa DTSN ini jawabannya. salah satunya. Nah, sekarang data ini menjadi penting, menjadi tunggal karena supaya data ini juga terintegrasi, tidak tersebar di mana-mana. Kan kita udah punya undang-undang perlindungan data pribadi kan, undang-undang PDP itu. Nah, itu kan harus keamanan data kita itu menjadi penting. Sekarang memang untuk urusan data itu yang masih kurang di kita. Sekarang lu coba buka Google, cek KTP orang Indonesia. Itu semua KTP Iya, keluar semua. Itu artinya apa? Ya, keamanan data di dunia digital kita itu tidak terkontrol sama sekali. Cek KK orang Indonesia, keluar tuh KK-nya. Kalau orang udah punya KTP dan punya KK, itu gampang banget buat penipuan. Ya. Di KK itu ada nama kita, nama anak kita, tanggal lahir, alamat, sama nama orang tua kita, orang tua kandung, ibu dan bapak. Kalau kita di bank, kalau kita mau ganti PIN, mau apa kan Harus ada semua. harus ada semua. Nama ibu kandungnya siapa? Orang kita udah punya kok datanya. Ya kan, mau bikin pinjol, mau apa. Nah, sementara kita kalau datang ke satu restoran, kita ditanya data, nama, terus ditanya nomor telepon. Kita kasih aja kan tanpa curiga. Kita mau check-in di hotel, kita kasih KTP. Pentingnya apa sih kasih KTP? aja. Kita kasih, boleh kita fotokopi ya. Pertanyaan kita, fotokopinya itu aman nggak datanya di situ? Dan kita berhak menolak sebenarnya. Sebenarnya berhak menolak. Berhak menolak buat apa? Lihat aja KTP-nya, dilihat, oke namanya. Di fotokopi itu saya nggak tahu. Ada teman saya sering keliling luar negeri, dia nggak pernah tuh bilang, gue nggak pernah di hotel di luar negeri tuh dimintain KTP. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya juga sih. Waktu saya ke Los Angeles juga waktu itu. Nggak pernah kan? Iya. Nggak pernah ke Los Angeles Iya. juga. Gue waktu ke ini juga ke Brussels tuh. Berusaha. Iya. Belgia. nggak dimintain KTP. Iya, Orang iya. ada di Jakarta kan, Oh, iya. gue tahu. Nggak. Gue lagu terakhir ke Iya. Auckland ya, di New Zealand. Itu nggak ada juga. Nggak ada. Kita nggak ada KTP. Bahkan yang kita di bandara itu nggak ada tuh kita ngasih KTP. Cukup dia bilang tiket. Berarti Tiket itu dia bilang, kan lu beli tiket juga pakai KTP. Ngapain kita ngecek KTP lagi? Berarti sebenarnya pemerintah punya legacy untuk memiliki data-data itu ya. Iya. Dan bisa juga tepat sasarannya subsidi itu lewat data mereka ya. Iya. Nggak Kan- perlu lagi tadi mana kan KTP. Pak Prabowo bilang kesalahan data akan menyebabkan salah kebijakan. Gitu, makanya data itu harus benar. Kalau datanya salah, ya kebijakannya juga salah. Makanya orang yang menyampaikan data itu mesti orang-orang yang terpercaya.